disyariatkan untuk waktunya mentakziah keluarga si mayit. Maka para ulama mengatakan halit takziyatu laha waktun muhaddadun. Apakah takziah itu memiliki waktu tertentu? Ini dan ini. Atau dia tidak terbatas dengan waktu? Maka ini kita dapatkan dari beberapa keterangan ulama kita. Diterangkan dari kebanyakan dari ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan fadhahaba jamaahirul asy-Syafi'iyah ila anna ta'ziyata waqtun muhaddadun min hinal mauti ila salasati ayyamin ba'da dafni. Mereka mengatakan bahwasanya waktu takziah itu adalah waktu yang tertentu. Ketika meninggal si jenazah sampai 3 hari setelah dikuburkan. Wa tukrahu ba'daha, dan setelah 3 hari itu maka dibenci hal tersebut. Ini keterangan dari kebanyakan ulama Syafi'iyah. Kenapa? Wadzalika li'annal maqsuda minha taskinu qalbil musabih. Mereka menyebutkan bahwasanya kenapa disyariatkan 3 hari setelah dikuburkan jenazah? Karena maksud dari itu adalah untuk taskin qalbil musab, untuk menenangkan hati orang yang terkena musibah. Ini kata beliau. Ini dari kebanyakan dari ulama Syafi'iyah. Sebahagian dari keterangan ulama kita dapat dari ulama-ulama Hanabilah, dari yang mengikuti Imam Ahmad rahimahullahu taala. Mereka menerangkan bahwasanya anna ta'ziyata la tuhaddu bihaddin. Kalau ulama dari kalangan Syafi'iyah mereka menyebutkan 3 hari setelah jenazah dikuburkan. Dari ulama Hanabilah menyebutkan tidak. Takziah itu tidak memiliki batasan waktu tertentu. Tidak diberi batasan tertentu. Alasannya kenapa? Wadzalika li adamid dalili. Kenapa? Karena tidak adanya dalil yang mengatakan adanya pembatasan harus sekian dan sekian. Mereka menyebutkan li'annal gharda ad-du'a'u wal hamlu 'ala sabr wan nahyi anil jaza wa dzalika yuhsanu ma'a tuliz zaman. Ini alasan dari ulama Hanabilah. Apa yang diinginkan di balik takziah ini adalah, atau maksud daripada takziah adalah doa, adalah tentunya mendoakan si mayit. Demikian pula keluarga si mayit. Terus wal hamlu 'ala sabr. Kita memberikan motivasi, mengingatkan dia untuk bisa bersabar. Terus dan mengingatkan wan nahi anil jaza, dan mengingatkan untuk jangan berkeluh kesah atau yang lainnya. Kata ulama Hanabilah wadzalika yuhsalu ma'a tuliz zaman. Tentunya yang namanya mendoakan si mayit dan keluarga si mayit, mengarahkan dia untuk bisa bersabar dan melarang dari keluh kesah, maka tentunya kata ulama Hanabilah ini tentunya terjadi bersama dengan waktu yang panjang. Tidak mengharuskan hanya 3 hari, boleh dengan waktu-waktu selanjutnya. Maka ini ada 2 qaul di kalangan para ulama, sehingga inilah yang banyak kita lihat
sebagian terjadi setelah dikuburkan, biasanya diadakan takziah 3 hari. Inilah dari ulama Syafi'iyah. Dari ulama Syafi'iyah sebutkan setelah dikuburkan 3 hari. Itu masa-masa untuk mentakziah keluarga si mayit. Nah, inilah yang dipakai oleh kebanyakan manusia saat ini, mengadakan kegiatan malam pertama, hari ini dikuburkan, malamnya diadakan yang mereka kenal dengan nama takziah. Padahal yang namanya takziah adalah menghibur, mengarahkan, menasihati dia untuk bisa bersabar dan menerima musibah yang menimpa dia. Nah, maka dengan ini mereka diadakan acara biasanya 3 malam, apakah dengan bentuk mengaji ataukah dengan bentuk ceramah. Maka mereka mengatakan inilah adalah untuk bagaimana mereka itu menghilangkan rasa sedih, sehingga diadakanlah seperti ini. Nah, itulah yang terjadi saat ini, kita saksikan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 2 keterangan di kalangan para ulama. Nah, dari ketika terjadi seperti ini, apakah ini boleh, ini boleh? Nah, lihat. Kemudian di antara 2 keterangan ini mana yang lebih kuat? Maka diterangkan wal qaulu tsani huwa rajih. Keterangan ulama kita yang kedua itulah lebih kuat. Dan ini disebutkan oleh warajjahahu asy-syaikhu Al-Albani rahimahullahu taala fi ahkamil janaiz. Jadi asy-syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menguatkan keterangan ulama Hanabilah. Mereka menyebutkan bahwasanya qala rahimahullahu taala wala tuhaddu ta'ziyah bisalasati ayyamin wala yatajawazuha. Jadi kata beliau wala tuhaddu, tidak diberi batasan takziah itu dengan 3 hari, tidak ada. Wala yatajawazuha, bukan juga diberi batasan sekian dan sekian lewat dari 3 hari, tidak ada. Karena tidak ada hadits yang menerangkan tentang itu. Kata Syekh Al-Albani, mata ra'ah al-faidata fit ta'ziyati atabiha. Kata beliau, kapan saja kita melihat adanya manfaat pada keluarga si mayit di takziah pada waktu-waktu tersebut, maka datangi dia. Ini kan tidak menentu harus hari 3 hari, hari pertama, kedua dan ketiga. Jadi bagaimana dengan hari keempat? Kalau dia masih merasa sedih, masih ini, hari kelima, keenam dan seterusnya. Maka dari keterangan Syekh Al-Albani, kapan kita melihat ada kebaikan di balik adanya takziah, sudah diadakan takziah. Artinya menghibur, mengarahkan dia untuk bisa bersabar. Kemudian beliau mengatakan faqad sabata anin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu azza ba'da salasati fi hadits Ja'far radhiyallahu anhuma. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mentakziah setelah 3 hari penguburan dari kematian Ja'far radhiyallahu anhuma. Disebutkan qala ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaishan ustu'mila alaihim Zaid ibn Harithah wa qala fa in qutila Zaid. Jadi dalam hadits ini disebutkan, jadi Rasulullah ini mengirim pasukan yang dibawa pimpinan Zaid ibn Harithah. Rasulullah berpesan kalau Zaid ibn Harithah meninggal, maka selanjutnya akan pimpinan pasukan ini akan diambil alih oleh fa'amirukum Ja'far. Pemimpin kalian adalah Ja'far. Ini menjelaskan bahwasanya Zaid ini pasti meninggal. Kalau secara ini ya, artinya sudah ada indikasi bahwasanya dia akan meninggal. Kenapa Nabi langsung tunjuk? Karena ada kemungkinan besar dia akan gugur. Ada itu. Maka Nabi sudah mengantisipasi kalau meninggal ini yang naik. Jika Ja'far meninggal atau terbunuh atau syahid, fa amirukum
Abdullah ibnu Rawahah. Kalau meninggal maka pemimpin kalian adalah Abdullah ibnu Rawahah. Nah, ternyata betul apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid ibnu Harithah meninggal. Diambil alih pasukan oleh Ja'far radhiyallahu an. Ternyata juga dia meninggal. Kemudian diambil alih oleh Abdullah ibnu Rawahah. Nabi setelah itu tidak sebutkan bahwasanya setelah itu ini lagi pemimpinnya, tidak. Nah ini. Maka dari riwayat ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya panjang. Walaupun sebenarnya dalam riwayat ini Abdullah bin Rawahah pun meninggal. Dan ketika itu Nabi tidak sebutkan siapa yang jadi pemimpin selanjutnya. Maka ketika itu dalam riwayat disebutkan oleh para ulama, karena melihat ketika ketiga-tiganya pemimpin ini, karena Nabi tidak tentukan lagi setelahnya, tapi ternyata dia juga meninggal. Maka melihat pasukan kaum muslimin ketika menghadapi orang-orang kafir pada saat itu, maka mereka kocar-kacir. Maka yang mengambil alih pasukan pada waktu itu adalah yang dikenal dengan Saifullah, pedang Allah, yaitu siapa? Khalid ibnul Walid. Ini. Kemudian dengan di tangan Khalid ibnul Walid ini dibukalah kemenangan kaum muslimin. Nah, artinya di sini maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan berkaitan dengan keluarga Ja'far. Keluarga Ja'far. Berkaitan dengan ini meninggalnya Ja'far, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan takziah lebih dari 3 hari atau setelah lewat dari 3 hari. Maka inilah yang dalil yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, karena hadisnya panjang sekali. Ini kesimpulannya yang disebutkan oleh para ulama kita. Wallahu taala alam bissawab. Demikian pula keterangan dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala dalam fatwa Islamiyah beliau. Beliau mengatakan wal mubadaratu afdalu fi hali syiddatil musibah. Beliau mengatakan bahwasanya mentakziah ini tentunya lebih cepat di saat beratnya musibah yang dialami keluarga si mayit, tentunya itu yang lebih baik. Ini kata beliau. Kemudian beliau mengatakan wa tajuzu ba'da salasatin, boleh lebih dari 3 hari min mautil mayyit, setelah meninggalnya si mayit atau setelah dikuburnya. Tidak ada li adamid dalili ala tahdidihi, karena tidak ada dalil yang memberikan batasan harus 3 hari saja. Nah, kalau begini berarti terbantahkan keterangan ulama Syafi'iyah yang mereka memberikan batasan hanya 3 hari. Apa yang diinginkan di balik takziah ini adalah tentunya menghibur, mengarahkan, membawa bagaimana si keluarga jenazah ini bisa bersabar, bisa menerima musibah yang menimpa dia. Berarti bukan terbatas pada 3 hari. Inilah yang kita dapatkan dari ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini, jadi boleh lebih dari 3 hari, boleh setelah dikuburkan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dan seterusnya. Tidak ada batasan waktu tertentu. Hanya di sini setelah kita ketahui bahwasanya mentakziah keluarga si mayit itu tidak ada batasan waktu tertentu. Nah, muncul pertanyaan selanjutnya. Kira-kira mana yang lebih utama, lebih afdol? Sebelum dikuburkan si jenazah kita mentakziah keluarga si mayit atau setelah dikuburkan? Ketika muncul keterangan seperti ini, kira-kira mana yang lebih bagus?
Ataukah namanya takziah nanti setelah meninggalnya dikuburkan jenazah? Tentunya tidak ya. Takziah, ingat, adalah bagaimana kita menghibur keluarga si mayit untuk bisa menerima, bersabar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bisa sebelum jenazah dikuburkan, artinya masih ada, bisa juga setelahnya. Nah, nanti akan disebutkan bahwasanya takziah ini apakah diharuskan di rumah si mayit atau boleh di tempat lain. Karena takziah adalah menghibur. Nah, ini. Maka jamaah yang dimuliakan, di sini diterangkan ainal afdalu, yang mana yang lebih utama, qabla dafni aw ba'dah. Sebelum dikuburkan jenazah atau setelahnya kita takziah. Maka disebutkan di sini ba'da am fahimna anna ta'ziyata laisa laha waqtun muhaddadun. Setelah kita pahami bahwasanya mentakziah itu tidak ada waktu atau batasan-batasan waktu tertentu, tidak ada. Mungkin sebulan masih bisa ditakziah. Tapi muncul pertanyaan, fa ma huwa afdalu? Yang mana yang lebih utama? Qabla dafni aw ba'dah? Sebelum atau setelah dikuburkan jenazah? Maka di sini ada dua komentar di kalangan para ulama. Disebutkan seperti dari Al-Hadi, Al-Qasim, Asy-Syafi'i, dan ini juga dari ulama-ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan ila anna ba'da dafni afdalu, bahwasanya mentakziah keluarga si mayit itu lebih utama setelah dikuburkan jenazah. Kenapa disebutkan li adzamil musabi bil mufaraqati? Karena ketika sudah dia dikuburkan, dia sudah tidak ada ini jenazah, berarti tambah menyedihkan pihak keluarga, kata mereka. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam majmu' beliau, mereka menyebutkan qala ashabuna. Kalau Imam An-Nawawi mengatakan, berkata teman-teman kami, itu dari ulama Syafi'iyah, wa tajuzu ta'ziyatu qabla dafni wa ba'da. Kata beliau, boleh mentakziah keluarga si mayit sebelum dan setelahnya dikuburkan jenazah. Walakin ba'dal dafni ahsan wa afdal. Kata Imam An-Nawawi, tapi setelah dikuburkan jenazah itu lebih baik dan lebih utama. Kenapa? Alasannya Imam An-Nawawi begini. Li'anna ahlahu qabla dafni mashghuluna bi tajhizihi. Karena sebelum dikuburkan jenazah, pihak keluarga si mayit ini masih sibuk ngurus ini. Sehingga dia terpikirkan kesedihan-kesedihan yang masih sibuk ngurus ini. Sehingga ini kata beliau. Adapun setelah dikuburkan, sudah terpikir, wah, selama ini ada yang ditemani, ini tiba-tiba tidak ada di situ. Kata mereka menambah kesedihan. Ini kata beliau. Sehingga fakana dzalikal waqtu aula bil ta'ziyah atau bit ta'ziyah. Maka tentunya waktu-waktu itulah lebih utama. Artinya ketika si jenazah ini dikuburkan, disitulah menambah paling beratnya kesedihan keluarga si mayit. Maka kata beliau, disitulah kita takziah. Ini dari yang pertama. Kemudian yang kedua dari ulama Hanafiyah, Ats-Tsauri dan yang lainnya, mereka menyebutkan ila anna qabla dafni afdal. Mereka mengatakan yang lebih utama sebelum. Kalau tadi setelah, kalau ini sebelum. Dan ini dikuatkan warajjahahu Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani menguatkan ini. Kenapa kata beliau? Li'annal waqtal mauti waktu sodamatil ula. Karena disitulah puncak kesedihan tak kala keluarga meninggal. Ada jenazahnya tetap itu. Sehingga mereka mengatakan disitulah waktu yang paling bagus untuk menghibur keluarga si mayit. Karena disitulah paling beratnya dia dapatkan pukulan atau musibah saat itu.
Nah, beginilah keterangan-keterangan para ulama rahimahullahu taala. Maka di saat beratnya fayam bagi ayyakunal waktu sodamatil ula atau sodamatil ula allati yushra'u sabr indaha. Maka di waktu yang beratnya itu disuruhlah di situ untuk banyak bersabar. Nah, ini alasan mereka, Adapun dalil secara khusus tidak ada. Sebelum atau setelahnya tidak ada. Ini hanya mereka melihat maslahat mana yang lebih bermanfaat, yang bisa menghibur, bisa membantu meringankan beban si keluarga si mayit. Mereka di situ. Sehingga terakhir kami dapatkan di sini kesimpulan dari para ulama. Sebagian dari ulama Syafi'iyah mengatakan setelah dikuburkan, sehingga itulah yang banyak terjadi 3 hari setelah dikuburkan jenazah. Itu. Kemudian di sini disebutkan yang paling bagus, mereka menyebutkan begini, apakah sebelum atau setelahnya, yang dilihat bukan itu, tetapi mereka melihat mana yang lebih bermaslahat, mana yang lebih bermanfaat untuk menghibur, untuk menasihati keluarga si mayit. Kalau memang sebelum dikuburkan jenazah itu jauh lebih bermanfaat setelahnya, maka di situ. Kalau memang setelah dikuburkan baru kita lihat ini jauh lebih bermanfaat di sini, mungkin seperti tadi dari ulama Syafi'iyah mengatakan masih sulit dinasihati, diingatkan di saat masih ada jenazah, kenapa sibuk ngurus ini, sibuk ngurus ini, sibuk ngurus ini. Nah, seperti itu. Dari ulama Hanabila atau Hanafiyah, mereka menyebutkan tidak. Disitulah beratnya penderitaan. Kenapa? Di situ dia terkena musibah pertama kalinya. Nah, itulah maslahat mafsadah di situ. Sehingga para ulama menerangkan berkaitan dengan ini. Maka disebutkan keterangan yang paling bagus ini yang mengambil jalan tengah, bukan mematok sebelum, bukan setelahnya. Mereka mengatakan fama kanat ta'ziyatu hasalatil maslahatu aksar fahuwa afdal. Di mana kita lihat maslahat, kebaikan itu jauh lebih besar dibandingkan yang satu, walaupun semuanya punya ada kebaikan, itulah yang paling afdal. Sebelum boleh, setelah boleh, tapi kita ingin melihat mana yang lebih. Maka terangkan, kalau memang kita lihat maslahat manfaatnya sebelum dikuburkan jenazah jauh lebih bermanfaat dari sebelum setelahnya, maka lebih utama sebelumnya. Tapi kalau kita lihat setelah dikuburkan jenazah jauh lebih bermanfaat untuk mentakziah dia, maka itulah yang lebih utama. Itu kesimpulannya, wallahu taala alam bissawab. Ini yang kita dapatkan. Kata beliau, fa in kanat qabla dafni tuhmalul maslahah ar-rajihah min ba'dihi fa huwa afdal. Jika memang sebelum dikuburkan itu ada maslahat lebih besar daripada setelahnya, maka disitulah lebih utama. Atau sebaliknya. Ini wallahu ta'ala bisawab. Jadi itu kesimpulan dari para ulama, mentakziah keluarga si mayit baik masih ada jenazah atau tidak ada, maka dibolehkan. Dan berkaitan dengan masalah mentakziah ini tidak memandang waktu dan tempat. Kapan saja ketemu di pasar, ketemu di tempat perbelanjaan, ketemu ini kita takziah. Kenapa? Tujuan daripada takziah itu adalah bagaimana kita menghibur dia, mengarahkan dia untuk menerima ketentuan dan takdir Allah. Nah, muncul pertanyaan kalau begitu. Pasti ini bertanya-tanya ini. Jadi bagaimana yang banyak terjadi saat ini? Kita belum bahas itu. Kita hanya menyebutkan ya memang ada di kalangan keterangan para ulama dalam masalah ini. Jadi ada. Yang kita ingin bahas begini. Nanti antum jawab sendirilah nanti insyaallah. Pembahasan selanjutnya, karena ini satu paket, hukum duduk di rumah jenazah, di rumah keluarga si mayit setelah dikuburkan sang jenazah, atau hukum berkumpul. Nah ini sedikit agak ini ya. Ya, tapi saya cuma membacakan
Lihat, diterangkan oleh para ulama kita ma hukmul julusi wal ijtima'i lit ta'ziyah. Kalau mentakziah keluarga si mayit adalah perkara yang disyariatkan kapan dan di mana. Nah, hanya saja permasalahan selanjutnya apa hukum duduk-duduk berkumpul di rumah keluarga si jenazah dalam rangka mentakziah. Maka perhatikan keterangan para ulama. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah takziyatu ahlil mayyit, mentakziah keluarga si mayit. Itu petunjuknya Nabi. Kalau begitu boleh. Tunggu dulu, kita lanjut. Walam yakun min hadihi ayyajtami'a lil aza wa yaqra'u lahul Qur'an wala inda qabrihi wala ghairihi wa kullu hadza bid'atun hadisatun makruhatun. Ini sedikit menjewer telinga ini kalau kita dengar. Dia kata Imam Ibnu Qayyim, saya hanya membacakan. Kata beliau begini, dan bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyajtami'ah, berkumpul lil aza, untuk mentakziah. Tidak ada. Wa yaqra'u lahul Qur'an, membacakan Al-Qur'an untuk si mayit. Tidak ada. La inda qabrihi wala ghairihi, baik di sisi kuburannya ataupun di rumahnya. Tidak ada. Ataupun di mana, tidak ada. Ini kata beliau. Wa kullu hadza bid'atun hadisatun makruha. Kesemuanya itu perkara yang baru muncul dan itu dibenci. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Keterangan ulama yang lainnya dari alim ulama kita namanya Al-Amrani dalam kitab beliau Al-Bayan. Mereka mengatakan wa yukrahu al-julusu lit-ta'ziyati wa huwa ayyajtami'a ahlul mayyit fi baitin liyaksudahun man aradal aza. Jadi begini, ulama kita seperti Al-Amrani ini menyebutkan dibenci duduk-duduk dalam rangka mentakziah. Yaitu apa maksudnya di sini? Dia berkumpul dengan keluarga si mayit di rumah si keluarga si mayit atau di rumah si mayit. Dengan tujuan apa? Adalah untuk mentakziah mereka. Mereka mengatakan li'anna dzalika muhdatsun wa bid'atun. Itu semuanya adalah perkara baru yang muncul dalam agama kita. Yang ada bal yatawajjahu kullu wahidin minhum lihajatihi. Fayu'azza ar-rajulu fi musallah wa fi suqihi wa dai'atihi. Maka disebutkan kapan saja bisa diarahkan untuk takziah kepada keluarga si mayit, maka silakan takziah. Apakah seseorang ketemu dengan keluarga si mayit di musollah, di tempat sholat, takziah dia. Wa fi suqihi, di pasar, takziah dia. Wa dai'atihi, atau di desanya atau di kampungnya atau ketemu di mana, takziah dia. Ini kata Al-Amrani. Kemudian selanjutnya diterangkan oleh Imam An-Nawawi, ammal julusu lit ta'ziyah fanassu Syafi'i wal musannif Asy-Syirazi wasairu ashabi. Jadi Imam An-Nawawi menyebutkan, adapun tujuan dalam rangka duduk-duduk untuk mentakziah, maka Imam Syafi'i menyebutkan, Imam Asy-Syirazi dan seluruh sahabat dari ulama Syafi'iyah menyebutkan ala karahatihi, itu semuanya dibenci. Ini kata beliau. Bahkan dalam
keterangan yang lain disebutkan oleh Abu Hamid dalam ta'liqnya beliau, dan sebagian dari ulama Syafi'i menyebutkan dari Imam Syafi'i, qalu yakni bil julus, yaitu duduk di rumah, duduk berkumpul di rumah si mayit, ayyajtami'a ahlul mayyit atau ahlal mayyit fi baitin, di rumahnya, fayuqsaduhum man aradat takziah, dia duduk dalam rangka untuk ditakziah, berkumpul di situ. Qalu bal yambagi ayyan sorifu fi hawaijihim, itu harus bubar, jangan. Ini kata beliau. Jadi disebutkan faman sadafahum azahum, kapan ketemu takziah dia. Wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatil julusi laha, tidak ada perbedaan laki-laki atau perempuan, semuanya itu tidak dibolehkan. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Ini keterangan-keterangan dari ulama kita berkaitan dengan hal ini. Jadi kesimpulannya dari ulama sekian ini komentar dan masih banyak, wal khulasatu, kesimpulannya annal manhiya wa huwa al istima'u lit ta'ziyah, bahwasanya larangan di sini berkumpul dalam rangka mentakziah, wa dzalika ay yajtami'a ahlul mayyit fi baitin liyaqsudahum man aradal aza, adalah larangan berkumpul bersama keluarga si mayit dalam rangka mentakziah dia. Itu disebutkan dari hadits Jarir ibn Abdullah radhiyallahu an. Apa kata Jarir? Beliau menyebutkan dalam hadits ini, riwayat Imam Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa kunna nara al-istima'a ila ahlil mayyit wa sana'at at-ta'ami minan niyaha. Nah, ini dia masalahnya di sini. Itu perhatikan. Kata-kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kunna nara, itu bukan ucapannya sahabat, tetapi itu ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka seperti itu. Maka mereka mengatakan berkumpul di rumah keluarga si mayit, tentunya setelah dikuburkan jenazah, atau menyiapkan makanan untuk orang-orang yang datang, kita siapkan makanan, maka termasuk niyahah, meratap. Nah, ini bahayanya jemaah. Kalau meratap itu diterangkan bahwasanya diantara hukumannya orang-orang yang meratap ini, kalau dia tidak taubat sebelum meninggal, maka salah satu diantara dua hukuman nanti di akhirat dia dapatkan, maka timah itu akan dipanaskan kemudian dipakaikan kepada dia. Ini bukan masalah kecil ini jamaah, masalah ngumpul, duduk-duduk, makan lagi di rumah si mayit. Nah, itu nanti balasannya. Ini kata para ulama rahimahullahu taala, termasuk niyahah, meratap. Ini jelas dalam masalah meratap, jelas larangan keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau muncul pertanyaan begini, ini sebagian ulama kita menerangkan bagaimana kalau berkumpul tapi tidak disengaja. Jelas kalau diumumkan untuk berkumpul, jelas masuk. Itu tidak perlu dibahas karena itu jelas masuk dalam hadits. Yang dibahas adalah berkaitan masalah si A datang, baru mau pulang datang si B. Tidak lama juga datang si C. Hanya duduk ketemu, kapan ini? Nah, duduk situ, kumpul semuanya. Apakah ini termasuk juga? Karena ini semuanya berkumpul. Maka ini para ulama mengatakan kalau hal kondisi seperti ini adalah faktor ketidaksengajaan, maka ini tidak. Nah, ini tidak masuk dalam larangan berkumpul. Hanya kebetulan dia. Tapi kalau janjian untuk ngumpul di situ dalam rangka mentakziah, ini yang jadi masalah. Kecuali kalau misalnya dia satu rombongan, itu lain lagi. Itu Allahu taala alam bissawab. Jadi ini yang disebutkan oleh ulama kita. Jadi
Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dengan kondisi kaum muslimin saat ini untuk berkumpul, yaitu yang disebutkan dari hadits. Bisa terjawab. Jadi bedakan ya, antum harus faqih dalam melihat titik maslahat atau titik masalah antara mentakziah dan berkumpul. Itu beda, dua hal yang berbeda. Tidak bisa. Kalau begitu Pak Ustaz, tidak boleh mentakziah. Jangan pahami seperti itu. Takziah adalah perkara yang disyariatkan, bahkan telah kita sebutkan perkara yang disunnahkan. Tapi kita dilarang berkumpul. Itu amrus syai' namanya, perkara yang lain dari perkara yang lain. Jadi jangan mengambil keputusan atau kesimpulan ini dan ini, tidak. Jadi itu dua perkara yang berbeda. Karena takziah ini adalah perkara yang disyariatkan di mana dan kapanpun, di rumahnya, ketemu di mana, maka takziah dia. Yang ada larangan adalah berkumpul. Berkumpul dalam rangka mentakziah. Terus belum lagi disiapkan makanan. Sebenarnya kalau ada keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mereka menyebutkan nanti ada pembahasannya berkaitan dengan masalah menyiapkan makanan ini. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam kitab Syarh Mumti, beliau mengatakan, fatajidul bait alladhi usibah ahlahu ka'annahu baitul ursh. Dia sebutkan bahwasanya kita dapatkan al-bait, rumah yang usibah, yang tertimpa keluarganya itu apa? Musibah, kematian keluarganya. Kita dapatkan ternyata seperti walimatul ursh. Karena biasanya ada yang meninggal potong sapi dalam rangka untuk makan-makan. Berarti kalau kesimpulannya dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin, berarti dia senang meninggal keluarganya makan sapi, kambing, kan begitu. Nah, itu bukan dari saya, dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi dia senang dengan meninggalnya keluarganya. Kenapa? Dia potongkan sapi, dia potongkan kambing atau yang lainnya. Ini kata beliau. Kata beliau, wa hadza la syakka annahu minal bid'ah al munkarah. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin dia sebutkan keadaan seperti ini, duduk-duduk makan-makan berkumpul, itu adalah perkara baru dalam agama yang mungkar. Ini keras dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini selesai ya. Jadi ini berkaitan larangan berkumpul, duduk. Terus kalau meninggal disiapkan kursi. Itu Allah taala misal, itu sudah terjawab. Di larangan berkumpul. Nah, kemudian habis waktu. 1 menit ini masih ada. Keluarga si mayit menyiapkan makanan. Bolehkah kita santap? Kan biasanya kita kunjung, dia siapkan bang. Padahal dari jauh juga ini lagi lapar ini, cuma masalahnya kesempatan ini. Nah, ini nih masalah. Siapkan air minum, ini apa semuanya. Kalau jenazah masih ada, itu enggak masuk. Yang dibahas ini setelah jenazah dikuburkan. Nah, ini sebenarnya tidak boleh dimakan. Walaupun disodorkan makanan, ya harus pandai-pandai penjelasan atau pandai-pandai ini kan. Oh iya, makasih banyak. Ini padahal ini lapar dia. Tapi karena tidak boleh dimakan, maka dia alasan. Iya, baru-baru minum kopi 5 hari yang lalu, misalnya. Tapi dalam hatinya ya, ini kopi. Oh iya, baru-baru minum kopi. Padahal belum, itu 5 hari yang lalu dia minum kopi. Atau saya tidak bisa minum kopi dengan ini. Artinya ada saja hal-hal yang jangan, ini sebagian di kalangan kita, oh itu haram, itu ini. Ini menyebabkan masalah. Mereka tidak paham. Sehingga kita harus belum saatnya untuk mengingatkan di situ. Walaupun ada pengingkaran dalam hati, tetapi perlu kita dengan cara bil hikmah, dengan cara yang bagus. Pelan-pelan saja dulu. Mereka tidak paham. Sehingga kita harus banyak bersabar di sini. Itu. Jadi berkaitan dengan masalah ini. Jadi ini nanti akan kita sebutkan bagaimana
eh, berkaitan ketika keluarga si mayit menyiapkan makanan, bagaimana dengan sembelihannya, bagaimana dengan makanan-makanan yang lainnya. Kemudian bagaimana kalau datang keluarga dari jauh, dia bermalam di rumah itu, bolehkah dia makan di rumah keluarga si mayit? Bolehkah keluarga si mayit menyiapkan makanan untuk dia makan, atau dia harus pergi cari makanan sendiri? Tidak boleh juga. Nah, ini akan kita bahas. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ini saya kira ini dulu yang bisa kita sebutkan insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Termasuk ini nanti mentakziah orang-orang di luar Islam, boleh tidak? Ini juga diuraikan. Kemudian berkaitan dengan beberapa hal yang masih kaitannya dengan ziarah kubur. Itu wallahu ta'ala bissawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang tidak terlalu jelas atau tidak, ini tafadhal, kita sedikit waktu kalau ada yang mau tanyakan. Bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya saya sudah berusaha mengingatkan kemudian keluarga lain ngotot? Nah, bagaimana kalau begini? Ketika kita yang diperhadapkan begini. Atau misalnya, iya. 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 Jadi ada sebenarnya solusi untuk, karena mereka kita maklumi belum paham, caranya begini. Karena nanti disebutkan bahwasanya keluarga si mayit ini boleh kita bawakan baik makanan mentah ataukah makanan jadi, atau kita bawakan kue atau uang, atau terserah apa yang dibawakan untuk meringankan beban dia. Karena Rasulullah mengatakan isna'u to'aman li ahli atau li Abi Ja'far. Siapkan makanan untuk keluarga si Ja'far karena dia terkena musibah. Maka dari sini kata para ulama boleh. Nah, muncul pertanyaan, gimana? Ini kondisi yang terjadi di tengah masyarakat begini, karena jauhnya ilmu terkait dengan masalah ini. Dan itu tadi adanya keterangan dari ulama Syafi'iyah 3 hari. Ini. Itu yang menjadikan terjadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau mereka lakukan kita sudah paham, mereka enggak? Nah, caranya sebenarnya begini. Ketika kita tanyakan juga ini ke guru-guru kita, bagaimana caranya? Maka biasanya kita tahu malamnya itu setelah dikuburkan adakan. Maka sebelum maghrib ya datang. Jadi bawakan apa yang ini, sesuatu yang mungkin kita bisa bawakan dia sebelum maghrib. Mau maghrib ya pulang, atau sebelum isya menjadi sholat maghrib, kemudian setelah itu baru pulang. Jadi mereka ini. Atau misalnya pagi, jadi jangan datang di waktu acara itu, jadi bisa sorenya atau bisa pagi-pagi. Misalnya yang kerja mungkin hari Ahad pas pagi, bisa dia datang siang harinya, setelah itu sore pulang dengan alasan saya punya ada pekerjaan, ada kegiatan, sudah selesai insyaallah. Mudah-mudahan mereka ini, padahal mereka ku tahu gitu. Nah itu artinya itu seperti itu, untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kenapa? Ketika kita langsung main ngotot-ngototan, mereka tidak paham. Biasanya yang muncul adalah ungkapan mereka, memang mereka itu keras, mereka itu kaku, mereka ini. Dan kita upayakan tidak ada yang ini. Kita upayakan tidak ada yang seperti ini. Kita maklumi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak paham. Seandainya paham, insya Allah mereka akan ini. Dan ini mendarah daging di mana-mana yang seperti ini. Sehingga perlu juga saya ingatkan kepada ikhwah semuanya, berkaitan dengan masalah ini kita lebih ta'anni, hati-hati dalam masalah seperti ini, karena ini adalah perkara yang artinya kayak sudah mendarah daging. Kalau kita sudah ingatkan dia ngotot, ya sudah selesai, kita selesai. Tidak usah ngotot-ngototan ini sudah. Kita sampaikan ini, mereka tetap ya sudah, itu urusan dia. Ada sebagian yang pernah terjadi dia hambur, artinya jadi masalah besar. Dihamburkan dia ini semuanya, malah merusak, ini tambah masalah. Hanya bukan semata dia yang kena, semua yang dakwah juga masuk. Padahal dakwah ini dengan bagus, dakwah ini hikmah, tapi biasanya adalah
oknum atau pribadi-pribadinya masalah. Dan disinilah kita akan dilatih atau disuruh untuk banyak bersabar. Yang intinya kita dalam mengingkari kemungkaran, kita tahu itu mungkar, tapi mengingkari kemungkaran itu kan ada 3 tingkatan. Dengan kekuatan itu bukan tugasnya kita, adalah penguasa. Inilah tanggung jawabnya para penguasa nanti. Ini masyarakat kamu kenapa ndak ini kan? Tanggung jawab dia yang akan dapatkan. Kemudian yang kedua tentunya dengan lisan. Inilah yang kita belajar dengan lisan kita. Sekedar nasihat. Dia laksanakan atau tidak itu bukan urusan kita. Terkadang sebagian kita yang belajar ini, orang tua berseberangan tabrakan dengan anaknya karena dia ngotot, dia paksa. Tugasnya kita nasihati dia. Terus, sampai kapan terus? Kalau setahun enggak, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai seterusnya. Tapi belum, terus lagi. Nah itu, jangan main ini dan ini karena akan merusak semuanya. Ini wallahu ta'ala bissawab. Jadi harus banyak bersabar, hanya melatih kesabaran. Kalau tidak bisa dengan ucapan juga, wah tidak bisa saya ini, dia orang besar saya biasa, tidak mungkin. Ya sudah, ingkari dalam hati. Tapi saya tidak ikut acaranya Ustaz, tapi saya ikut membantu terlaksananya. Itu ta'awun alal ismi wal udwan, masuk situ. Jadi tidak boleh juga. Itu wallahu ta'ala bissawab. Saya kira ini sedikit yang bisa kita sebutkan insyaallah. Iya, terakhir ya, fadhal. Nah, insyaallah. Ya, dikuburkan jenazah. Iya. Jadi insyaallah saya paham. Jadi berkaitan dengan apakah juga dilarang berkumpul-kumpul setelah pada saat jenazah masih ada. Itu ya, masih ada di rumah jenazah. Jadi ini tidak masuk dalam larangan. Tidak masuk. Jadi yang dilarang hanya setelah jenazah dikuburkan. Adapun kalau jenazah misalnya diundurkan adanya sebab sehari, 2 hari sampai 3 hari, diundurkan adanya sebab, kita datang berkumpul di situ, disiapkan ini, maka itu tidak masuk. Walaupun tetap mentakziah, boleh mentakziah situ. Tetapi masalah menyiapkan makanan ini semuanya mereka sebutkan kalau setelah dikuburkan, karena disebutkan dari hadits ba'da dafni, setelah dikuburkan si jenazah. Jadi para ulama menyebutkan adapun setelahnya pada saat penyelenggaraan jenazah atau sementara ini biasanya ada yang meninggal malam hari semuanya orang berkumpul datang meramaikan apa, itu enggak masalah dalam hal itu. Ya wallahu ta'ala bissawab. Yang ini yang setelahnya. Itu pun dalam kondisi disengaja memang berkumpul. Adapun kita datang bersamaan tidak disengaja untuk berkumpul, ini lain. Itu enggak masuk dalam larangan berkumpul. Wallahu ta'ala bissawab. Ya saya kira itu jadi seperti itu. Ya. Saya kira itu karena waktu insyaallah ta'ala ini yang bisa kita sebutkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat insyaallah ta'ala. Nanti kita lanjutkan di keterangan selanjutnya. Ya Allah ta'ala bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.